Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Resmi, Stefan Pierer mundur dari CEO Pierer Mobility KTM AG. Kejutan besar hadir hanya 14 jam sebelum sidang kebangkrutan KTM. Dalam siaran pers, Pierer Mobility AG mengumumkan bahwa ia memiliki Stefan Pierer, 68 mundur untuk meninggalkan jabatannya sebagai CEO. Bos perusahaan baru di Matigoven adalah Gottfried Nemeister. Nemeister, yang baru bergabung dengan perusahaan pada September tahun 2024, akan segera mengambil alih sebagai CEO Pierer Mobility AG dan KTM AG, dan Pierer akan menemaninya melalui proses restrukturisasi sebagai co-managing director, demikian kabarnya. Stefan Pierer telah menciptakan perusahaan unik yang mencerminkan semangat dan jiwa pionir seluruh karyawan. Saya memandang bahwa tugas saya adalah melestarikan warisan ini dan pada saat yang sama merintis jalan baru, tegas Nemeister. Dalam beberapa minggu terakhir, Pierer menerima banyak kritik. Berulang kali melaporkan bahwa bank dan lembaga keuangan khususnya menjadikan penarikan pemiliknya sebagai syarat untuk mendukung rekonstruksi. Nemeister tampak sama sekali tidak terbebani karena dia masih baru. Pierer Mobility AG juga mengumumkan kinerja penjualan tahun 2024. Penjualan turun menjadi 1,9 miliar euro pada tahun 2024-2023, 2,66 miliar euro. Sebanyak 292.497 sepeda motor terjual ke dealer, turun 21% dibandingkan tahun 2023. Marc Marquez nasihati Ducati tak boleh jemawa, jangan kelewat pede bisa juarai MotoGP 2025. Marc Marquez menyarankan tim Ducati Lenovo untuk tidak jua menghadapi MotoGP 2025 hanya karena kini mereka memiliki tim impian. Ia belajar dari musim 2017, ketika ia tak disangka-sangka harus bertarung dengan Andrea Dovizioso, yang tadinya bukan unggulan. Setelah menjuarai 2022 dan 2023 bersama Pecco Bagnaia, begitu juga 2024 dengan Jorge Martin, Ducati tak pelak lagi difavoritkan juara lagi musim ini. Apalagi kini tim pabrikan mereka menandemkan Bagnaia dan Marquez, yang mengawinkan total 8 gelar dunia di kelas para raja. Marquez memahami bahwa skuad barunya sangat bersemangat menyambut musim 2025 dengan susunan pembalap yang tangguh. Namun, ia juga diperingatkan bahwa mereka harus tetap mengamati dan bahkan mewaspadai gerakan-gerakan 4 pabrikan lainnya. Bisa atmosfer menjadi berbahaya memikirkan bahwa Ducati bisa merebut gelar dunia. Namun, sebagai tim, kami menganggap pabrikan-pabrikan lainnya ada di level yang sama. Pasalnya, kami ini ada di MotoGP, ungkap Marquez kepada Crash.net pada Selasa, 21/1/2025. Selain yakin Aprilia dan KTM akan berusaha mencapai langkah Ducati, Marquez juga mewaspadai kemajuan dari Yamaha. Pasalnya, pabrikan Garputala mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit pada bagian akhir musim lalu bersama rider andalan mereka, Fabio Quartararo. Kita tahu tahun lalu Yamaha mengalami kemajuan, dan mereka bisa tiba di tes Malaysia dengan motor baru. Mereka juga punya Quartararo, yang merupakan rider yang super baik. KTM sama, begitu juga Aprilia dan Honda, ujarnya. Pembalap Spanyol ini pun teringat pada musim 2017, ketika ia masih membela Repsol Honda sebagai juara dunia bertahan. Saat itu, Dovizioso yang masih membela tim Ducati secara tak terduga justru menjadi rival terkuatnya setelah sekadar duduk di peringkat kelima pada 206. Yang saya pelajari ketika melawan Dovizioso pada 2017 adalah, Anda harus memperhatikan semua orang, karena dari satu musim ke musim lainnya, situasi bisa berubah, pungkas pembalap berusia 31 tahun ini. Bagnaia dan Marquez akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, pada 5-7 Februari tahun 2025, dan lanjut ke sirkuit Buriram, Thailand, pada 12-13 Februari tahun 2025. Seri pembuka MotoGP 2025 juga akan digelar di Buriram, tepatnya pada 28 Februari 2 Maret tahun 2025. Jorge Martin tentang Marc Marquez. Jorge Martin mengaku terkesan dengan data Marc Marquez tahun lalu. Martin menang sebagai juara MotoGP dengan Ducati spek pabrik, motor yang setahun lebih baru daripada versi Marquez. Namun pada tahun 2025 Marquez kembali dengan motor pabrikan Ducati sementara Martin harus mempertahankan gelarnya sambil beradaptasi dengan Aprilia.
Martin telah mempertimbangkan siapa di antara pesaingnya yang menjadi favorit untuk gelar tahun 2025. Pada akhirnya, yang unggul adalah Pecco Bagnaia, ungkapnya kepada Marca. Jadi, saya melihat Pecco sebagai favorit, tetapi saya tidak akan menipu Anda. Pada akhirnya, saya melihat datanya dan saya telah melihat banyak hal dalam diri Mark. Ada kalanya Anda berkata, sial, dengan cara sepeda melaju di sini, ia melaju sangat cepat. Yang tidak selalu terjadi, ada beberapa balapan, terutama Thailand dan Malaysia, di mana saya tidak tahu mengapa, motornya melaju lebih lambat. Saya bahkan sudah membicarakannya dengannya, tapi dia terus berusaha, dan pada akhirnya, dia menjalani balapan yang hebat. Jadi, saya pikir dengan GP25, pasti ada ruang untuk perbaikan, tapi saya pikir Pecco berada pada level yang sangat sulit untuk dicapai. 11 kemenangan itu gila dan, saat ini, setelah memenangkan 2 gelar berturut-turut dan menjadi runner-up tahun ini, dia adalah favorit saat ini. Jadi, pada akhirnya, apa yang dibicarakan sekarang, itu tidak penting. Kita lihat saja apa yang terjadi. Martin menghadapi tantangan yang sangat sulit untuk bertarung melawan pembalap pabrikan Ducati, yang dilengkapi dengan motor terbaik MotoGP. Saya tidak begitu yakin bisa sukses bersama Aprilia, akunya. Saya yakin kami akan memberikan 100% dan saya tidak punya ekspektasi apapun, karena saya harus melihatnya, saya harus melihat bagaimana motornya. Sepeda motornya, tahun lalu, mereka finish ketiga di konstruktor, itu bukan sepeda motor terbaik dan, dari sana, mereka mencoba untuk memperbaikinya. Saya pikir saya bisa berkontribusi banyak pada pabrik baru, saya bisa berkontribusi konsistensi kecepatan. Namun jelas, seperti yang telah kita semua lihat, bahwa ada beberapa balapan, di mana mereka berada di posisi ke-15. Jadi, ada sesuatu. Kita harus melihat dari mana kita memulai dan dari sana, apakah pabriknya sudah 100%. Saya yakin bahwa kehangatan seluruh pabrik dan ketulusan yang mereka curahkan akan membantu saya dan kita pasti akan mampu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Peluncuran di Indonesia, ini tampilan motor tim VR46 Rossi MotoGP 2025. Tim asal Tafuria, Italia, VR46 Racing akhirnya memperkenalkan livery terbaru mereka untuk musim MotoGP 2025 ini. Tim milik Valentino Rossi ini masih didukung oleh sponsor utama dari Indonesia, Pertamina Enduro, perusahaan minyak. Oleh karena itu, tim ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun kedua kerja sama mereka. Tim ini tetap tampil dengan warna kuning khas The Doctor, namun semua detail tahun ini tampak berbeda dan lebih segar dari sebelumnya. Anda bisa melihat foto detail motor terbaru tim Pertamina Enduro VR46 Racing di sini. Juga, line-up berubah dengan kedatangan satu pembalap baru, Franco Morbidelli. Morbidelli akan bertandem dengan Wijen Italia, Fabio Di Gianantonio. Tapi keduanya akan mendapat motor berbeda, Morbidelli dengan motor Ducati GP24 satelit, sedangkan Di Gia kebagian motor Ducati GP25 pabrikan. Ini karena Di Gia dikontrak langsung oleh pabrikan Bologna itu. Artinya, hanya 3 pembalap yang akan mengendarai pabrikan Ducati musim ini. Selain Di Gia, tentu saja 2 pabrikan Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Sementara Morbidelli, Alex Marquez dan rookie Fermin Aldeguer akan mengendarai motor setahun lebih tua.